Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 19.1700.019. Tugas mata kuliah Desain Pembelajaran IPS. Judul materi yaitu Pembelajaran IPS dalam konteks kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum dipahami sebagai susunan mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebagaimana dengan paparan di atas, kurikulum adalah kumpulan dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi pengalaman belajar yang harus dilakukan oleh peserta didik, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang dalam bentuk nyata. Sanjaya 2008. Untuk mengembangkan kurikulum, kegiatan meliputi penyusunan dokumen, implementasi dokumen, serta evaluasi dokumen yang disusun. Praktis kurikulum mengkondisikan suatu program pembelajaran yang berlaku di sekolah secara terencana, sistematis, dan terukur. Oleh karena itu, perlu didokumentasikan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial bagi pihak guru dan sekolah. Menurut Oliver dan Oliva tahun 1992, telaah kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum memiliki 4 elemen dasar, yaitu yang pertama, program of studies, yaitu sebaran materi berupa konten knowledge dalam bentuk mata pelajaran yang ditawarkan dalam suatu rentang program pendidikan. Yang kedua, program of experience, yaitu sebaran rencana pembelajaran dalam bentuk kurikulum nyata atau aktual kurikulum yang dirancang untuk memberikan pemahaman pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, program of service, yaitu program konkret pelayanan pembelajaran dan sistem penyampaian pembelajaran atau delivery system. Dengan menggunakan ragam metode pendekatan serta strategi dan media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, hidden curriculum, yaitu suatu kondisi kurikulum tersembunyi berupa layanan program yang secara nyata tidak dirancang atau tidak dikondisikan sejak awal dalam perencanaan kurikulum nyata, tetapi membuahkan output ataupun outcome yang tidak diramalkan sebelumnya. Oliva tahun 1992. Kurikulum 2013 dalam perspektif pelaksanaan dilaksanakan secara bertahap di tahun 2013 bagi sekolah di seluruh Indonesia. Secara faktual, tahun 2016 kemudian wajib diimplementasikan secara menyeluruh. Kurikulum 2013 kebijakan dilahirkan dari campuran model desain kurikulum. Pelaksanaan pembelajarannya menganjurkan pembelajaran saintifik yang mengacu desain kurikulum berorientasi pada peserta didik. Peserta didik dibawa untuk mengamati kehidupan masyarakat tentang permasalahan, sehingga bersifat kontekstual.
Semua aktivitas belajarnya tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga belajar sesuai perspektif psikologis atau humanistik. Untuk membentuk manusia yang utuh disebut pendidikan karakter. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang telah dilakukan penataan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil peningkatan pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan setiap satuan pendidikan. Setiap materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Mulyasa 2013. Oleh karena itu, dalam proses internalisasi nilai sebagai sumber belajar dapat memberikan landasan terhadap perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, hingga simbol yang sejatinya kita temui sedari dulu. Dalam konteks kurikulum 2013, karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok, maka sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah. Yang kedua, standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dipaparkan bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Hal ini menetapkan bahwa dalam mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum. Hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan, peserta didik kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan di masa depan. Pada waktunya bersamaan, tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini. Majid 2014. Kurikulum 2013. Memberikan fokus diri pada basis karakter dan kompetensi. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik setelah mengalami suatu proses pembelajaran. Standar kompetensi adalah suatu ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses dalam
satuan pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Pasal 1 Ayat 2 Standar kompetensi lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Manfaat utama SKL ini adalah sebagai batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, sebagai rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lainnya. Yang terakhir, sebagai arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pencapaian yang diharapkan dari standar kompetensi lulusan diturunkan kompetensi inti. Kompetensi inti dibagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama kompetensi inti 1, KI 1 untuk KI 1 atau kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat, kompetensi 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Sebagai bagian dari turunan kompetensi inti adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Di dalam komponen kompetensi dasar dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan untuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik mata pelajaran tertentu sebagai rujukan menyusun indikator kompetensi dasar dalam silabus, terutama rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Hal ini berguna untuk meningkatkan guru seberapa jauh tuntutan target
kompetensi yang harus dicapainya. Komponen kompetensi dasar dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan unjuk kerja yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Akan tetapi dalam pengembangannya, kepala daerah dan sekolah diberi kewenangan kompetensi dasar dalam bentuk indikator sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan akan memberikan makna bagi setiap peserta didik dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Yang ketiga, pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Istilah pembelajaran didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Satu sudut pandang dianggap paling awal menyajikan konsepsi pembelajaran adalah sudut pandang behavioristik. Pandangan ini mengatakan pembelajaran adalah sebagai proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui pengoptimalan lingkungan sebagai stimulus belajar. Secara esensial, pembelajaran mengandung dua karakteristik utama, yakni yang pertama, pembelajaran melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal yang menghendaki aktivitas berpikir. Dan yang kedua, pembelajaran diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik yang pada gilirannya kegiatan berpikir dapat membantu memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Kedua karakteristik pembelajaran bukan hanya dilakukan untuk transfer pengetahuan, melainkan kegiatan yang harus dilakukan secara aktif, beraktivitas dalam upaya membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki. Dalam praktiknya, pembelajaran membiasakan peserta didik melakukan aktivitasnya, penelitian, pengamatan, eksperimen, observasi, maupun melakukan aktivitas pengumpulan informasi dari beragam sumber. Pembelajaran yang dimiliki kemudian dimaknai sebagai pendekatan saintifik yang menjadi pembelajaran pada kurikulum 2013. Yang keempat, orientasi pembelajaran IPS. Secara umum, definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana maupun situasi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS ditemukan gabungan antara ilmu humaniora dan ilmu sosial dan diintegrasikan sedemikian rupa. Pembelajaran IPS menekankan pada aspek pendidikan daripada transfer konsep, karena dalam pembelajaran IPS peserta didik diharapkan memiliki pemahaman sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, norm, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.